Hai, konnichiwa, Sapri desu. Minasan, genki desu ka? Hai, watashi genki desu yo. Oke, hari ini saya ingin mencoba mengupload video Nihongo Kaiwa Jutsu, teknik percakapan dalam bahasa Jepang yang kedua, part 2 ya. Tapi sebelumnya aku ingin kita mengulang kusuk percakapan sebelumnya tentang Jiko Shokai Suru, memperkenalkan diri ya. Oleh karena itu, silakan disimak. Hajimemashite, Kankoku kara kita Kimu Chorohaku to moshimasu. Hajimemashite, bungaku 2年の高橋恵子です。キムさんもこの大学の学生ですか？いえ、今、英福日本語学校で日本語を勉強しています。そうですか。はい。失礼ですが、もう一度お名前を。私は高橋です。高橋。高橋さんですね。どうぞよろしくお願いします。Hai, いかがですか? 面白いでしょう? 一人でやってますからね. Oke, kira-kira begitulah percakapan tentang Jiko Shokai Suru, memperkenalkan diri di video sebelumnya gitu. Mulai dari sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari kaiwa selanjutnya tentang Shito Shokai Suru, memperkenalkan orang gitu ya. Silakan disimak. Oke. Manga ni Hito o shoukai suru. Cho-san, 友達はできた？いろんな人といろんな話ができたわ。そう、よかったね。山本先生、こんにちは。よう、マークさん。先生、こちらは同じ寮に住んでいる張さんです。そうですか。こちらは僕のゼミの先生で山本教授。先生はたくさん本をお書きになっているんだよ。へえ、はじめまして、中国から参りました張華と申します。よろしくお願いいたします。はじめまして、山本です。Oke, osukaresama deshita. Bagaimana? Gak sulit kan? Jadi untuk dalam percakapan kita memperkenalkan orang itu, standar percakapannya itu sebenarnya nggak sulit. Tapi kalau kita perdalam lagi gitu kan, kita kupas isinya dari percakapan tersebut, itu banyak berbagai bentuk, banyak ada proses kata, proses bahasa yang bisa kita pelajari dari percakapan tersebut gitu. Nah, di sini dalam percakapan kali ini juga aku ingin menyampaikan dua poin ya, dua poin untuk bisa kita pelajari ya dari percakapan ini, dan semoga bisa bermanfaat kepada kalian semuanya. Nah, yang pertama itu adalah kita harus memahami istilah meiwe sama meshita. Nah, apa itu meiwe? Meiwe itu adalah orang yang berada di posisi lebih tinggi dalam masyarakat, baik itu umur, jabatan, jadi dibanding si pembicara gitu. Nah, sementara itu kalau meshita itu adalah kebalikannya gitu, sebaya ataupun seseorang yang posisinya itu berada di bawah dari meja, misalnya umur ataupun jabatan juga. Itulah, jadi kita harus bisa memahami meiwe dengan meshita. Jadi otomatis dengan kita memahami meiwe sama meshita itu kita mampu merangkai kata yang digunakan untuk lawan bicara. Karena apa? Karena untuk kata yang digunakan terhadap meiwe sama meshita itu berbeda. Nah, contoh di percakapan ini ya, si Mak ya waktu memperkenalkan senseinya ya, dosennya itu kepada si Cho-sangnya ya kan, dia menggunakan sensei wa takusan hon o okaki ni natte iru da yo. Nah, takusan hon o okaki ni natte iru, natte imasu ini sebenarnya kan bentuk songkego, bentuk melawan meninggikan lawan bicara gitu. Jadi si Cho-sang sama si Mak ini mereka merasa sensei ini otomatis sudah memutuskan bahwa saya sensei ini lebih tinggi posisinya dari mereka ya, baik dari umur, otomatis ya dosen mereka kan gitu, otomatis jabatannya pun ya beda lagi kan gitu. Makanya dia otomatis menggunakan bentuk songkego ya, bahasa meninggikan lawan bicara, honorific lah gitu ya dalam bahasa Inggrisnya. Oleh karena itu yang semestinya kalau dalam percakapan sesama teman ataupun sebaya ataupun di bawah kita gitu, sebenarnya cukup hanya dengan mengucapkan takusan hon o
kaite imas yo gitu kan. Tapi karena yang kita perkenalkan itu adalah yang berada di posisi di meue gitu ya, yang orang yang lebih tinggi dari si pembicara dan lawan yang kita ajak bicara juga gitu kan, otomatis dia polanya itu berubah gitu. Jadi dari kaite imasyo menjadi okaki ni natte imasyo gitu. Jadi dia berubah gitu. Dan saat si Cho-sang memperkenalkan diri juga terhadap Yamamoto Sensei pun dia menggunakan bentuk kenjogo, merendahkan diri. Jadi kan bagaimana kita menggunakan songkego, bagaimana ini saatnya kita menggunakan songkego sama kenjogo ini ya. Kalau secara gampangnya itu ya, saat kita membicarakan atau ngomong lawan bicara yang lebih tinggi dari kita menggunakan songkego gitu. Honorific, kita tinggikan dia. Nah, sebaliknya kalau kita menceritakan tentang diri kita terhadap lawan bicara, yang lawan bicaranya itu berposisi lebih tinggi dari kita, yang terhadap meue ya, meue gitu ya. Nah, di saat itu kita menggunakan kenjogo, humble, bahasa merendahkan diri. Karena itu di percakapan ini si Cho-sang dia waktu dia memperkenalkan diri ya, dengan menggunakan hajimemashite, chugoku kara mairimashita, chugoku kara mairimashita. Kalau dia memperkenalkan diri dengan maksang yang dia anggap dia sebaya, dia nggak akan menggunakan mairimashita. Pasti dia akan menggunakan chugoku kara kimashita. Tapi karena lawan bicaranya itu adalah dosen mereka, otomatis dia menggunakan honorific ya, songkego. Maaf, menggunakan kenjogo gitu ya, merendahkan diri sendiri karena menceritakan tentang diri sendiri gitu. Dia menggunakan kenjogo gitu, bahasa merendahkan diri. Dari kimashita berubah ke mairimashita. Begitu juga dengan yoroshiku onegaishimasu. Kalau dia ngomong sama maksang, dia pasti menggunakan yoroshiku onegaishimasu, tapi lawan bicara ini dosen mereka, meue no sto, orang yang lebih tinggi. Jadi dia menggunakan yoroshiku onegai itashimasu. Dari onegaishimasu berubah menjadi itashimasu. Oke, ini adalah poin pertama gitu. Nah, untuk poin kedua ini pun nggak jauh beda gitu. Dia satu lagi ada lagi dalam percakapan ini yang kita harus perhatikan gitu. Nah, ini poin kedua, yaitu adalah uchi sama soto. Kita harus memahami uchi sama soto. Jadi saat kita melakukan percakapan ya terhadap orang itu di Jepang, ini adalah bahasa Jepang itu, yang pertama kita perhatikan adalah meue sama mesta. Nah, kemudian satu lagi adalah uchi sama soto. Jadi uchi itu apa gitu kan? Uchi itu adalah orang yang dalam cangkupan diri kita itu, misalnya satu keluarga kita, sekolah kita, perusahaan kita. Jadi saat kita mengobrol tentang berbicara, melakukan percakapan tentang keluarga kita, sekolah kita, perusahaan kita terhadap orang yang nggak kita kenal, orang yang soto, kebalikan dari tersebut orang yang soto, otomatis kita akan menggunakan bentuk ini juga gitu. Nah, ditambah lagi lawan ngomong bicara kita itu apakah dia berada di posisi meue apa mesta gitu. Kalau dia berada di posisi meue itu ya mau nggak mau kita harus menggunakan ya kenjogo, menggunakan songkego gitu kan. Saat menerangkan diri kita itu kita menggunakan kenjogo, saat kita menceritakan tentang lawan bicara kita menggunakan songkego gitu. Jadi di sini sedikit aja gitu kita pelajari tentang songkego, kenjogo ini gitu. Jadi yang penting kita harus tahu bahwasannya kalau kita mau ngomong terhadap orangnya itu berada di posisi meue yang lebih tinggi dari kita harus menggunakan songkego ataupun kenjogo gitu ya. Songkego meninggikan lawan bicara, kenjogo merendahkan diri sendiri. Oke, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sedikit-sedikit saya akan upload lagi video Nihongo Kaiwa Jutsu ya, teknik percakapan dalam bahasa Jepang ini. Semoga bermanfaat dan dipelajari ya, jangan lupa dipelajari gitu. Jadi di situ kan ada percakapan yang kalau bisa dicatat kemudian dipraktekkan gitu. Ini kita mempelajari dalam berbagai situasi gitu. Jadi suatu saat kalian kebetulan jumpa dengan situasi yang seperti dalam percakapan kita ini, bisa kalian gunakan gitu. Nah, itu nggak akan bisa gimana ya, langsung timbul kalau kita, wah kemarin ini pernah belajar ataupun melihat dari video Sapri Sang ini, tapi gimana ngomongnya nggak bisa, itu nggak bisa ngomongnya, nggak mungkin bisa kalau nggak kita latihan gitu. Itu mesti latihan, hafal bulat-bulat itu situasinya ini, percakapannya itu, silahkan dihafal, baca 10 kali, 20 kali, butuh praktik, butuh latihan gitu. Nggak bisa, oh ini udah pernah tahu, ini udah tahu, itu pas diajak ngomong putih semua, nggak tahu apa yang mau diomongkan gitu. Jadi kayak gitu, makanya mesti latihan. Ii desu ka? Hai, arigatou gozaimashita. Mata tsugi no douga tanushimi ni shite kudasai. Sayonara.